Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasuku Takahashi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman meneliti perbedaan makna leksikal antara lirik Laskar Pelangi berbahasa Indonesia yang ditulis oleh Nietzsche dan versi bahasa Jepang yang diadaptasi oleh Hiroaki Kato. Sebelum meneliti perbedaannya, marilah kita lihat terlebih dahulu apa yang sebenarnya tetap sama di dalam kedua lirik ini. Jika kita membaca dua teks bersisiran, segala tampak 4 kata kunci yang hadir di keduanya, baik secara harfiah maupun simbolis. Pertama, kata mimpi atau yume yang konsisten menjadi pusat pesan, impian sebagai penggerak perubahan. Kedua, kata bintang atau hoshi yang sama-sama dipakai sebagai lambang harapan tinggi. Ketiga, konsep dunia atau sekai yang digambarkan sebagai ruang tempat kita berjuang. Dan keempat, pasangan cinta dengan ajakan bersyukur dalam bahasa Jepang diungkapkan lewat kata ai dan verba kansha suru. Melalui kosakata inti inilah dua versi tetap memancarkan semangat yang identik. Meraih mimpi, mencintai hidup, mensyukuri anugerah, lalu berbagai harapan. Sekarang kita masuk ke inti bahasan, yaitu bagaimana pilihan kata tertentu membuat nuansa kedua lirik ini bergeser. Yang pertama, perpindahan fokus antara mimpi dan bintang. Lirik Indonesia dibuka dengan kalimat mimpi adalah kunci, lalu berkata bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Susunan ini menempatkan mimpi sebagai sesuatu yang terbang tinggi dan bintang justru berada di dalam diri, bintang jiwa. Sedangkan versi bahasa Jepang mengambil inti kalimat yang sama, tetapi membalik urutan gambarnya. Dalam bahasa Jepangnya, sora ni hoshi wo, kokoro ni yume wo. Artinya, bintang di langit, mimpi di hati. Secara leksikal, mimpi tetaplah mimpi, bintang tetaplah bintang, namun posisi metaforisnya berganti. Hasilnya, versi bahasa Indonesia menekankan kebebasan terbangnya mimpi, sedangkan versi bahasa Jepang itu menekankan bahwa mimpi tersimpan di dalam hati dan bintang menjadi penuntun eksternal. Keduanya bercerita harapan, hanya sudut pandangnya bergeser. Kedua, kata kerja menaklukkan yang berubah menjadi mengubah. Baris Indonesia berbumi untuk kita menaklukkan dunia. Kata menaklukkan secara leksikal berarti menunjukkan ada nuansa heroik atau agresif. Hiroaki Kato menerjemahkan menjadi sekai wo kaeru, mengubah dunia. Kata kaeru itu berarti mengganti atau mentransformasikan. Pergantian leksemu ini menarik dari ide menundukkan menjadi ide mentransformasi. Nuansa kekuatan tetap terasa, tetapi kesan mengarahkan dilunakan menjadi melombak. Pilihan ini membuat versi Jepang terdengar lebih inklusif dan positif, tanpa mengubah pesan besar. Dunia bisa berbeda jika kita bertindak. Ketiga, objek syukur yang kuasa dan hahanaru mono. Dalam bahasa Indonesia ada lirik bersyukurlah pada yang kuasa. Secara leksikal, yang kuasa merujuk langsung kepada Tuhan. Konsep teistik yang sangat jelas dalam bahasa Indonesia. Di versi bahasa Jepang, baris ini menjadi hahanaru mono ni kansha shou. Mari bersyukur kepada sesuatu yang bersifat keibuan.
Jadi firasa hahanaru mono menggantikan sebutan Tuhan dengan sosok ibu semesta, konsep yang lebih universal dan dekat dengan alam. Kata-kata tetap mengajak bersyukur, tetapi lapisan keagamaannya diprioritaskan dalam metafora keibuan, sehingga mudah diterima pendengar Jepang yang beragam latar belakang keyakinannya. Di sini kita melihat penyesuaian leksikal untuk menjaga rasa syukur tanpa memaksa istilah teologis tertentu. Keempat, kehadiran pronomina kita dan engkau akan menghilang di versi Jepang. Dalam bahasa Indonesia, kita dan engkau disebutkan langsung, membuat penyanyi seakan berbicara akrab dengan pendengar. Untuk kita menaklukkan dunia, sampai engkau meraihnya. Bahasa Jepang cenderung menghapus subjek jika sudah jelas dari konteks. Karena itu, baris terjemahan hanya mengucapkan tindakan sekai wo kaeru tame no, tanpa sebut siapa pelakunya secara eksplisit. Pronomina baru muncul sekali di akhir. Bokura no ai wo eien ni, cinta kita untuk selamanya. Secara leksikal, kata ganti menjadi jauh lebih jarang. Akibatnya, versi Indonesia terasa lebih personal dan hangat. Sementara versi Jepang sengaja memberi kesan universal. Siapapun pendengarnya dapat menempatkan diri sebagai subjek. Kesimpulannya, kedua lirik mempertahankan kosakata inti, mimpi, bintang, dunia, cinta, dan bersyukur sebagai fondasi makna yang sama. Tetapi ketika berpindah bahasa, beberapa leksem sengaja diganti atau diatur ulang, seperti menaklukkan dilunakan menjadi mengubah. Yang kuasa diapresiasi sebagai ibu semesta, dan pronomina personal disesuaikan dengan kebiasaan bahasa sasaran. Perbedaan-perbedaan ini membuktikan bahwa makna leksikal mampu bertindak sebagai jangkar pesan sekaligus ruang kreatif untuk beradaptasi lintas budaya. Laskar Pelangi tetap mengajak kita bermimpi dan bersyukur, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jepang. Hanya cara mengucapkannya yang menentang seperti warna-warni pelangi. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.